Halo guys, nama gue Stefan dari Steph Test Wibu Game, dan di video kali ini kita bakal tes Wuthering Wave 3.x ya, Lahiroi di Poco X8 Pro. Penasaran gue gimana performance-nya? Kita langsung aja mulai. Yang pertama, seperti biasa, untuk masalah overlay, gue udah pakai Scene 8 ya. Jadi kita bakal nyalain dulu untuk si monitoringnya. Oke, langsung aja kita mulai untuk tes Wuthering Wave. Gue udah nyalain si Scene 8-nya, kita taruh tengah, gue udah launch juga. Untuk mulai, kita mulai di baterai 89%, gue udah nyalain Ultimate Mode, dan juga gue udah nyalain Wild Boost, Game Turbo. Terus, untuk performance setting ini gue nggak pakai Enhanced Visual ya, karena ya gue nggak tahu itu ngaruh ke performance atau enggak, jadi mending gue nggak pakai aja. Temperatur awal kita mulai ada di 38 belakang dan 40 depan. Jadi beda 2 derajat. Yang gue rasa X8 Pro ini nggak tahu dari chipset, nggak tahu dari coolingnya, lebih cepat panas, jauh lebih cepat panas dibanding X8 Pro Max selama tes gue. Tapi ya kita lihat aja di sini seperti biasa, kalau misal udah mulai panas sampai 46 atau 47 Celcius, kita bakal pakai si iQOO Cooler ini ya, buat ngetes gimana performance. Jadi untuk settingan, kalau misal kita mau ke setting, nggak tahu kenapa ini, kok nge-lag banget. Ini gue settingnya di rata kanan, tapi untuk HP ini sih pakai MediaTek Dimensity 8300, 8500 maksudnya. Gue rekomen mendingan resolusi turunin aja ke high ya. Dan untuk yang lain seperti LOD turunin ke high. Shadow di medium aja karena nggak beda jauh. Dan untuk crowd density bisa di medium atau di low karena ya it's not really that different. Physics base bisa dimatiin. Dan untuk voltage density gue taruh di high aja. Seperti itu settingan gue. Dan kalau misalnya kita coba apply and leave, harusnya sini oke. Jadi kita pertama seperti biasa lagi di Start Touch. Cuma ini nggak tahu kenapa, kok FPS-nya langsung jelek ya? Oke, kayaknya masih ngerender. Tadi sekarang udah lumayan oke. Dan sayang sekali nggak tahu kenapa Scene 8-nya kabur. Gue nggak tahu ada bug apa, tapi Scene 8-nya hilang malah sekarang. Oke, that's weird. Jadi nge-lag tapi game-nya sekarang. Kenapa ya? Hold on, I'll be back guys. Oke, kita coba di launch lagi. Gue nggak tahu kenapa performanya kayak tiba-tiba amburadul gitu. Aneh. Apa gara-gara Wild Boost sama si Ultimate Mode-nya nyala? I don't know, tapi kita coba di launch lagi ya. Dan bisa kita lihat, di launch gini aja dia udah cukup panas. Tadi sempat main gua bentar, udah 42 Celsius. Dan itu seperti ini. Pas kemarin gua tes first impresi juga hands on, belum install apa-apa, langsung main gua. Baru sekitar 2-3 menitan langsung temperatur naik ke 44. Jadi ini kayaknya HP-nya benar-benar panas banget. Dan kalau misalnya kalian mau main gua, kayaknya harus di settingan rendah atau harus pakai cooler kayaknya. Karena walaupun dia HP gaming ya, tapi sepertinya untuk gua ini agak kurang kuat. Bisa kita CPU-nya sampai tadi merah gitu ya. Kita lihat aja, semoga sekarang nggak seburuk tadi. Oke, FPS dia naik terus di 30-an. Ya, 30 tuh, kayak dia diam di 20-30-an. Yang untuk 8500, it's okay actually di FPS gitu, tapi wow, ini HP-nya belum apa-apa udah panas, tapi ya, ini di high setting loh guys ya. Kita coba turunin lagi deh, kayaknya ini kurang kuat. Bukan kurang kuat, tapi kepanasan, itu yang gue rasa. Kita ikuti aja rekomendasi settingnya dia ya. Dia rekomendasi setting di balance, jadi kita coba ikutin aja. Dengan FPS di 60 tetap, kita lihat. Semoga this is better. Apakah ada bedanya? FPS? Oke, FPS sepertinya dia stuck di 30-an, kalau di sini kurang kuat, tapi ya kita main di balance setting aja, yes. Kurang bagus, tapi ya seperti itulah, kita record aja. Gue kurang tahu kenapa ini panas banget HP, dan ini tuh bukan gara-gara Scene 8 ya guys, karena pas gue sebelum nge-install Scene 8 pun gitu, udah kayak gini, kayak baru 2 menit main udah langsung ke 44, bisa kita lihat tuh. Langsung 44 juga. Jadi ya, kalau di Start Touch seperti ini pretty much. Speaker at least HP ini bagus sih. Gue yang pastinya ini ngetesnya bareng sama X8 Pro Max, tapi videonya nanti X8 Pro Max masih minggu depan ya. Tapi ya, untuk masalah performance sih, walaupun harga X8 Pro sama X8 Pro Max nggak beda jauh ya. Maksudnya lumayan, ya cuma beda kayak 2 juta, ya jauh sih mungkin bagi beberapa orang, tapi per price to performance-nya tuh way better di X8 Pro Max gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian memang mau main game berat ya, mau main game berat itu tuh kuncinya, gue tetap rekomen kalian stick to the X8 Pro Max aja, karena bisa kita lihat di sini dia cukup struggling, ngehit 30 cukup struggling, dan ini kita cuma jalan-jalan gini aja HP-nya udah mulai kerasa anget-anget panas gitu ya, nggak tahu kenapa. Udah mulai arah panas ini. Bagian sini udah mulai sakit dipegang.
Dan kalau misalnya kita mau coba lawan itu tuh rusak di sini. At least dia RAM-nya besar. Sorry, bukan besar maksudnya. Storage-nya banyak, gue beli varian banyak storage, dan at least ini dia walaupun 8GB tapi nggak kayak HP lain. Biasanya kalau 8GB dia starternya banyak, kalau ini nggak terlalu ya, hampir nggak ada starter malah. Cuma FPS aja kurang tinggi, itu aja sih. Cepet banget throttle, ini kayaknya udah performance throttle deh, karena ya, bisa kita lihat kalau misalnya kita mau coba jalan lagi ke depan dikit, ada satu lagi musuh. Overall sebenarnya layarnya responsif, cuma FPS aja agak rendah ya. Nah, kita ke sini. Kita lawan dia. Nah, cepet ya. Dan untuk temperatur ini kayaknya udah mulai ke arah-arah panas, guys. Jadi kalau misalnya kita mau coba cek temperaturnya, kalau misalnya di sini battery tulisannya di 45,7 ya. Kalau misalnya kita lihat di belakang, ini udah di 46 tuh ya. 45,8, 46 pretty much. Kalau di depan, come on, depan juga sama 46. Jadi udah mulai kerasa panas temperaturnya, tapi kayaknya belum waktunya pakai cooler deh. Dan ya, gue nggak tahu kenapa ini kita mati aja mungkin ultimate mode-nya. Mungkin dia interfere sama itu kayaknya, sama si game booster, si Wild Boost. Kita langsung aja masuk ke Whimpering Waste seperti biasa. Whimpering Waste, kita bakal part pertama pakai Kartetia, kita nggak bakal pakai cooler. Dan part kedua kita coba pakai cooler karena ini kayaknya udah mulai ke arah panas ya. Kita lihat aja. Dan di sini part ini kita bakal naikin dikit volumenya biar kalian bisa dengar gimana speakernya. Karena yang salah satu aspek yang bagus di HP ini yaitu dari speakernya. Suaranya actually sounds pretty good ya. Jadi nggak buruk, suaranya enak didengar. So ya, kita langsung aja mulai. Wait, gue mau keluar bentar ya guys. Penasaran, ini gue setting aja bener nggak sih? Kenapa FPS dari tadi nggak mau ke 30 FPS gitu? Nggak mau di atas 30 FPS, apakah gue tadi settingnya masih di 30 FPS? Aneh ya, kita coba cek deh. Apakah ini punya bug kayak pas Infinix GT 30 Pro yang stuck di FPS gara-gara game mode sialan? Semoga nggak ya. Kita lihat aja. Apa cuma kebodohan gue? Enggak, udah 60. Frame rate-nya kenapa dia nggak mau naik di atas 60? Kalau misalnya kita matiin Wild Boost-nya gimana? Mau nggak dia? Tetap nggak mau naik. Kayaknya ya, yang gue curiga sama HP ini guys, kita mulai lagi aja. Oh my god, hilang. God damn it. Hilang dia guys. Whatever. You know what? Kita kayaknya nggak usah pakai FPS overlay karena kita udah tahu FPS sekitar segituan. Tapi ya. Oke, ini ketiga kalinya kita relaunch biar FPS overlay nyala lagi, dan ya performance-nya so far untuk gue sih disappointing, dan gue rasa juga pas pertama gue pakai HP ini seperti itu. Awal kayak bagus, tapi setelah beberapa menit dia throttle-nya tuh gak tau kenapa langsung jatuh FPS-nya. Starter dulu, jatuh FPS, dan langsung dia stay di 30-an, terus dia nggak mau naik lagi, nggak tau kenapa. Dan sepertinya ini juga masalahnya sama. Ini masih throttle, dan bisa kita lihat dia stuck di FPS tersebut. Jadi ya, kita coba aja Whimpering Waste ya. Dan untuk Whimpering Waste ini kayaknya udah throttle, jadi gue nggak bakal tunggu sampai panas banget. Kalau udah throttle, kita langsung aja pakai cooler. Jadi ya, kita pakai aja sih coolernya guys, dan kita lagi gimana performance-nya. Sejauh ini untuk main Whimpering Waste sih kayaknya HP ini agak sedikit pain in the ass, dan buat monitoring juga HP ini god damn it, pain in the ass banget. Suka tiba-tiba mati, terus tadi juga awal-awal nggak tahu kenapa banyak stutter, terus tadi kadang security not responding, I don't know dude. Gaje banget ya. Kita udah di full aja, paling berisik, let's go. Dan ya, kita langsung Whimpering Waste tes di Poco X8 Pro, dan ini kita udah pakai cooler. Semoga FPS-nya bisa naik ya.
tadi kita challenge gagal dan kita coba lagi. I just hope FPS-nya nggak, FPS overlay-nya nggak tiba-tiba kabur ya. Semoga sih di X8 Pro Max nggak ada masalah tersebut ya, semoga. Karena ini HP menurut gue coolingnya jauh lebih baik. Kayaknya emang chipsnya juga nggak sepanas ini. Nggak tahu, atau mungkin ini belum optimize aja ya. Tapi ya, 9500 menurut gue miles better dibanding si 8500. Harganya menurut gue yes, lumayan beda ya, 2 juta lebih. Tapi kalau misalkan ada duit sih, gue sih lebih milih ini ya. Kalau bisa kalian buat main WoW. Tapi mungkin untuk main game yang lebih enteng kayak Mobile Legends atau PUBG, ini sih masih oke pastinya. Please jangan crash. Oke, yap. Tadi sebut. Oh, FPS mulai naik nih. Mantap. Nah, ini baru mulai enak nih. There you go. Dan ya, setelah pakai cooler dan temperaturnya sampai 41 ya di sini, dia langsung throttlingnya di pullback lagi. Sekarang FPS bisa 40-an. Masih belum 60 tapi ya way better dari sebelumnya. Dan kalau misalnya kita mau cek temperatur sekarang, tadi kan peaknya di 46 dan itu menurut gue udah unplayable buat WoW. Dia throttle lumayan parah. Sekarang kita ada di 42 untuk depan dan di belakang dia ada di lebih dingin lagi 40. So, great improvement. Kayaknya ini HP yang walaupun HP gaming dan pakai cooler atau pakai passive cooling bagus, gue tetap rekomen kayaknya mending pakai cooler yang aktif aja kayak gini ya. Way better performance. Cuma agak ribet aja dan dia tuh yang mungkin kelemahan HP ini tuh ya yang gue rasa selama tadi kita ngetes. Kalau misal dia pakai nggak pakai cooler maksud gue dan dia throttle, dia tuh nggak cuma nge-lag tapi amburadul jadi kayak yang lain ya. Biasanya tuh HP yang gua tes kalau misalnya udah panas, even ada HP yang sampai 48, 49 Celsius kayak Poco F7 atau S25 FE yang sampai hampir 50, mereka walaupun sepanas itu pun tetap nggak bakal kayak ngehapus-hapus aplikasi. Jadi kayak misalnya ini nih, kayak Scene 8 dia nggak bakal keluar tiba-tiba kayak di sini. Kalau ini kayaknya dia nggak tahu kenapa untuk preserve performance or some shit gara-gara si Wild Boost-nya agresif, tapi di F7 sama F8 Pro nggak kayak gitu kok. Dia nggak hapus semua gitu. For some reason ngapus Scene 8 di cancel, ini di cancel dan kayak lebih freaking out daripada chipset lainnya yang gue rasa atau HP-HP lainnya. Tapi ya bisa kita lihat sekarang udah makin dingin, jadi kayaknya throttle-nya dia ada 2 stage. Stage pertama
turun ke 40-an, stage kedua yang terakhir dia turun sampai 30-20-an. Habis itu dia naik lagi ke stage yang pertama, habis itu dia normal lagi, kayak sekarang udah bisa 60 fps. Jadi butuh waktu, pakai cooler juga nggak bisa langsung karena ini kan lumayan panas tadi, jadi butuh waktu sekitar kayak ya 5 menitan maksimal biar bisa 60 fps lagi kalau udah throttle sampai 46. Tapi ya, bisa kita lihat sekarang udah 60 fps dan tetap menurut gue settingan paling baik sih kayaknya di balance aja ya untuk HP ini. Nah, kalau kayak gini sih mantep banget FPS-nya nih. Yes, naik turun bisa kita lihat ke 3940 gitu sih wajar. Karena memang ini gamenya si Wuwa yang agak tai. Tapi overall, way better. Ultinya 60 fps. Jadi kelihatan enak. Padahal ini tim yang jauh lebih berat dari Katetia ya. Tapi overall, much better. Boom. Oh shit. Belum mau dodge. There you go. Dan ya, kalau misalnya udah cool kayak gini sih, pakai cooler dia pretty much performance-nya mantap ya. Dingin banget juga, 38. Oke, dan ya, sepertinya ini performance yang sangat baik. Jadi ya, seperti itu kalau pakai cooler, kayaknya HP yang harus pakai cooler. Jadi kita coba aja ke start touch, itu yang paling berat ya. Dan pas pakai cooler gini, gue penasaran di start touch, kita pertama balance dulu. Habis itu kita coba naikin ke max setting. Gue penasaran apakah HP ini sebenarnya bisa nggak sih nge-handle ultra settings tadi ya. Kita lagi di luar nih. Semut ya. Kita langsung aja TP atau ya nggak terlalu jauh. Kita jalan aja ke sana naik motor. Cuma jujur, gue paling malas naik motor di Wuthering Waves kalau di mobile karena kerasa delay-nya gitu dan lebih enak di PC lah menurut gue. Nah, kayak gini smooth ya. Nggak 60 fps yang pastinya, nggak 120 kayak di PC, tapi it's just way better. Jadi ya, throttlingnya tadi lumayan parah ya. Kita coba ke start touch. Ini kita masih di balance setting ya, FPS udah lumayan turun juga di balance setting ya. 33, 27. Ya, itu bisa kita lihat udah cukup turun. Kayaknya memang
cocoknya di tetap balance setting deh. Bisa kita lihat. Yap, look at the starter. Dia kayaknya CPU-nya agak kurang powerful ya di HP ini, jadi kayak kalau ada banyak pop-in kayak crowd, objek itu dia kurang kuat. Starternya lumayan kerasa. Tapi temperatur sih masih sama aja, cuma memang nggak kuat aja sekarang dia. Kalau misalnya di high gimana? Bisa nggak ini nge-handle-nya? Kok ultra performance sih? Quality aja ya, kita di quality. Nah, harusnya bisa sih. Kita coba. Ya, quality juga masih oke. Jadi ya, mungkin kalau mau main di sini sih, kalau pakai cooler kalian bisa nge-push di quality. Tapi kalau misal kalian nggak pakai cooler, gue sih agak kurang rekomen ya. Bisa mendingan di balance atau di performance aja, dan itu pun nggak bisa lama-lama karena HP ini setelah nyentuh 44 Celcius bodi belakang, bukan baterai ya, bodi belakang, itu dia bakal throttle, dan throttle lumayan kerasa banget. Hampir setengah FPS hilang ya, setengah dari FPS kalian. Tapi ya, tunggu kita lagi di sini, kita keluar aja dari motor. Dan kita langsung bahas untuk konklusinya si HP ini. Tapi yang pastinya sebelum kita masuk konklusinya, kita lihat dulu bagaimana hasil benchmarknya. Jadi yang pastinya part pertama ya, karena kita tadi kan keputus part pertama benchmarknya itu yang nggak pakai cooler, dan part kedua pas di akhir itu pas pakai cooler. Kita lihat aja gimana. So kalau bisa kita balik ke sini, kita ke menu, kita ke FPS stat, kita udah ke record. Yang pertama dan kedua, yang di bawah ini yang pertama. Kita lihat dulu yang pertama ya, Phantom Blood, kita lihat. Nah, ini bisa kita lihat untuk yang pertama, di sini dia average-nya 26, temperaturnya 46, max FPS di 30 FPS, dan ya lumayan amburadul, FPS-nya kurang tinggi. Ini kalau nggak pakai cooler. Kalau bisa pakai cooler, bisa kita lihat ya, ini kelihatan banget dua stage-nya nggak sih? Dia FPS maksimal bisa di 60 FPS, dan di Battle Tendency ini, nih, paling kiri ini awalnya 20 FPS-an. Habis itu kita temperaturnya udah mulai turun ke 42 Celcius, dia mulai ke stage yang ke-1, yaitu jadi dibalik lagi, mundur lagi, 40-an. Habis itu dia udah mulai dingin, bam, langsung 60, dan habis itu dia gini-gini doang, karena ini udah ya performance chipset aslinya menurut gue. Dan ini pas kita balik ke Star Torch di kanan ini. Temperatur sih, setelah itu dia cukup standar ya, gak dingin, gak panas banget, gak dingin banget juga. Jadi, seperti itu untuk benchmark resultnya. Jadi, bagaimana untuk konklusinya? Menurut gue sih, HP ini untuk gaming, untuk wuthering wave, kalau misalkan nggak pakai cooler, sebenarnya masih bisa. Tapi kayaknya nggak bisa main lama-lama. Bisa dipaksa, tapi bisa kita lihat kayak pas di awal tadi performance-nya agak nyebelin. Banyak aplikasi ke-close juga, kembali kalau misalkan kalian pakai monitoring system. Even white boost-nya nyala atau mati, itu tetap nge-close, dan lumayan ekstrim. Dan panasnya juga ini agak sedikit disappointing ya, menurut gue. Cepet banget panasnya. Bukan masalah cepet banget panasnya, tapi dia cepet banget throttling. Dia cepat nyentuh ke 44, cuma kayak 3 menitan, dia 2-3 menitan, cuma 1 menit diam di Star Torch, langsung kayak gitu. Dan setelah itu kalau bisa di high atau ultra setting ya. Setelah itu dia langsung turun FPS, dan habis itu dia pas 46 Celsius dia turun FPS even further, banyak standar dan nggak kurang enak. Jadi kalau misalnya mau main tanpa cooler sih gue rekomend di performance atau maksimal di balance setting. Kalau pakai cooler kan bisa push ke quality, tapi gue tetap nggak rekomend ultra high. Jadi ya, itu sih untuk konklusi gue. Kalau misalnya mau dikasih rating, kalau HP ini untuk kelas gaming sih gue kasih rating sayangnya 5 dari 10. Agak kurang sih menurut gue. Tapi kalau misalnya kita mau lihat HP ini sebagai HP biasa untuk gaming, gue kasih rating di 6 dari 10. Itu rating gue. Bagaimana menurut kalian? Kalau gue sih jujur agak sedikit disappointing. Gue rasa performance-nya bisa lebih better. Mungkin optimisasinya bisa di-improve ya dari sisi gua dan sisi chipsetnya, dan mungkin sisi Xiaomi juga. Karena nggak tahu kenapa kerasa lebih panas, especially dibanding sama HP ini yang kayak kakak adik, tapi di XL Pro Max ini tetap kerasa jauh lebih dingin. Mungkin chipsetnya lebih bagus aja ya, ngatur panas dinginnya si cluster chipsetnya. Tapi ya, seperti itu untuk reviewnya. Gimana menurut kalian? Komen di bawah, kita diskusi. Thank you for watching, dan besok kita bakal tes main Agnes Enfield di Poco X7 Pro. Semoga bisa lah nggak pakai cooler di HP itu ya. Kita lihat aja. Thank you for watching and goodbye.